Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman sekalian. Selamat pagi Ibu Ira. Bagaimana kabarnya Ibu? Alhamdulillah Ibu. Kita bertemu di podcast HMJ Sakrasia dengan tema memahami keindahan bahasa melalui puisi karya Chairil Anwar. Baik, dalam beberapa menit kemudian ke depan, saya Elisa Salsabila akan menemani teman-teman melalui podcast HMJ di Sakrasia yang dapat teman-teman tonton di YouTube channel kami yaitu HMJ di Sakrasia. Baik, kita kedatangan tamu spesial nih teman-teman. Beliau adalah dosen kita, dosen dengan banyak karya, banyak memiliki karya, yaitu tidak lain yaitu Ibu Ira Rahayu. Teman-teman, siapa nih yang belum kenal sama Ibu Ira? Pasti udah kenal semua ya. Ya dong, kan banyak nih karya-karyanya. Nah, Ibu Ira ini lahir di Kuningan pada tanggal 5 Februari tahun 1986. Menempuh pendidikan S1, pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia pada lulus tahun 2008. Kemudian melanjutkan S2 Pendidikan Bahasa Indonesia lulus tahun 2013 di Universitas Swadaya Gunung Jati. Kemudian sejak tahun 2010 menjadi dosen prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Mulai tahun 2018 menjadi instruktur PPG Darjah Prodi Bahasa Indonesia. Pada tahun 2021 mulai bertugas sebagai asesor sekolah penggerak pendidikan. Nah, selain mengajar, Ibu Ira juga aktif melakukan penelitian dan pengabdian masyarakat yang didanai oleh Lembaga Penelitian dan LPM UBJ. Hasil penelitiannya dipublikasikan di jurnal nasional dan internasional terakreditasi. Pada tahun 2010 menerbitkan buku kumpulan puisi berjudul Kepada Noheska. Kemudian pada tahun 2018 buku antologi puisi kedua berjudul Kepada Noheska 2. Tahun 2021 menerbitkan buku teks yang berjudul Apresiasi dan Kajian Prosa Fiksi Menuju Proses Kreatif Menulis. Ini Ibu sedang berproses kreatif menulis buku kumpulan cerita anak. Sementara itu, dalam kegiatan pengabdiannya, Ibu Ira rutin menjadi pemateri seminar di berbagai kegiatan baik yang diselenggarakan oleh universitas maupun oleh sekolah yang mengangkat tema proses kreatif menulis dan kreasi literasi manfaat dongeng untuk tumbuh kembang karakter dan imajinasi anak. Nah, saya sampai belibet nih teman-teman karena banyak sekali Ibu Ira ini menginspirasi kita ya teman-teman, sangat luar biasa sekali Ibu Ira ini. Nah, kali ini Ibu Ira ini didatangkan untuk menginspirasi kita menjawab segala pertanyaan yang ada yang berkaitan dengan Chairil Anwar. Nah, tanpa basa-basi, langsung saja kita bertanya satu persatu kepada Ibu Ira. Ibu, mungkin yang pertama yang paling mendasar ya, mungkin bagaimana atau siapa sosok Chairil Anwar menurut sudut pandang Ibu Ira sendiri? Ya, baik. Chairil Anwar. Siapa yang tidak mengenal Chairil Anwar ya? Saat berbicara tentang puisi, ya, pasti orang yang diingatnya itu yang pertama nama Chairil Anwar. Maka dari sejak bangku sekolah dasar itu karya-karyanya Chairil Anwar, puisi-puisinya Chairil Anwar itu sudah banyak dikenalkan ya sekolah dasar. Kemudian Chairil Anwar kenapa istimewa gitu ya? Karena beliau itu seorang penyair yang unik, punya keunikan tersendiri, punya gaya kepenulisan sendiri, berbeda dari yang lain, berbeda dengan yang lain, apalagi dengan penyair masa sebelumnya masih menggunakan corak berpuisi yang dipengaruhi oleh unsur puisi lama,
pendidikan, lima saja kan, kemudian masih banyak menggunakan majas metafor. Ininya berbeda dengan yang lain gitu ya. Puisinya itu, puisi-puisinya Khairil apa ya, mengandung gaya bahasa yang lugas, kemudian tegas, dengan efek-efek metafor yang masih diperhatikan, tapi ekspresif gitu ya, lebih mengkubu-kubu gitu, lebih ekspresif, sehingga berbeda puisinya dengan kata-kata sebelumnya, dengan kata periode zaman baru ya. Itu yang membuat Khairil menjadi menarik. Selain itu juga yang kisah hidupnya juga menarik ya, karena beliau penyair yang sempat di usia yang masih sangat muda, sehingga ya sisi hidupnya menarik juga. Berkenaan dengan wafatnya Khairil Anwar yang masih muda ya Ibu, menurut Ibu tuh mengapa Ibu ya, mengapa Hari Puisi itu diperingati sebagai mengenangnya atau bersangkutan dengan mengenangnya wafatnya Khairil Anwar itu pada tanggal 24 April ya? 28 maaf Ibu. Nah ya, setiap tanggal 28 April itu memang kerap diadakan ini ya, peringatan wafatnya Khairil Anwar. Kemudian ditetapkan juga sebagai Hari Puisi. Karena memang awalnya itu belum ada peringatan khusus untuk puisi. Nah, dicetuskan tanggal 28 April ini, yaitu tadi untuk mengenang wafatnya Khairil Anwar. Meskipun mungkin agak terkesan aneh ya, kalau yang lain itu kan yang dikenang itu tanggal kelahirannya. Misalnya hari Kartini diperingati 21 April kan? Iya, hari Kartini. Nah, Ini berbeda dengan Khairil Anwar yang Khairil Anwar yang telah yang dikenang itu wafatnya. Nah, itulah ada beberapa penyair ya yang juga menggugat ya, yang menggugat mengatakan kenapa Hari Puisi itu tanggal 28 April bukan tanggal 26 Juli, tanggal kelahirannya saja. Ada yang para penyair yang dipelopori oleh Hasan Asmani dan kawan-kawan itu sempat mengatakan itu, tapi ya kemudian lebih lebih konsisten dikenalnya pas tanggal wafatnya sendiri. kemudian sangat ini sekali ya Ibu, yang lain diperingati pada hari kelahiran, tapi kebalikan dengan Hari Puisi yang malah diperingati dengan hari wafatnya Khairil Anwar ya. Ya sebetulnya ini sih tidak masalah juga ya. Di sini kenapa dikenangnya itu di hari wafatnya? Ya mungkin tujuannya sih tetap positif, tetap baik ya. Tujuannya itu untuk terus mengenang puisi-puisi beliau, karya-karya beliau, dan juga untuk menjadi motivasi bagi generasi selanjutnya ya, bahwa vitalitas, semangat hidup, kemudian semangat berkarya Khairil ini layak untuk terus dikenang, diapresiasi, dan memberi inspirasi bagi generasi selanjutnya dengan banyaknya karya yang beliau ciptakan sendiri. Berkaitan dengan karya-karya yang ada itu kan banyak sekali ya Ibu, saya juga tahu. Menurut Ibu gitu Bu, yang paling berkesan karya dari Khairil Anwar itu apa Ibu?
sebetulnya ya. Iya. Kan puisinya bagus-bagus, banyak, tapi ya memang kalau secara subjektif yang ibu sukai dan ada kesan ya ada satu yang paling berkesan ya. Kalau yang bagusnya kan hampir semuanya yang bagus ya. Tapi tetap ada yang lebih bagus gitu ya. Iya ada, sebentar. Judulnya itu ini, catatan tahun 1945. Nah itu lebih spesifik, secara subjektif suka dengan puisi ini. Padahal ini puisinya tidak begitu populer ya, tidak senetop puisi aku, tidak senetop puisi doa, kemudian sendiri pelabuhan kecil dan lain-lain. Tapi ibu suka puisi ini. Kenapa ibu, boleh dijelaskan? Boleh dijelaskan. Ini kalau dibaca puisinya, ya puisi ini menyiratkan kegelisahan seorang Hairil yang dia seorang pemikir. Dia juga sudah mengira bahwa dirinya itu nanti setelah wafat akan banyak orang yang mengenangnya. Bahasa lainnya kayak pede gitu ya Bu, kalau sekarang. Ya, jadi dia sudah bisa memproyeksikan suatu hari nanti setelah dirinya wafat akan banyak yang mengapresiasi puisi-puisinya, bahkan diri itu akan dibuat pakunya gitu dalam sebuah buku HB Yasin ya. Di sana HB Yasin pernah menjelaskan seperti itu. Nah, di puisi ini kegelisahan seorang Hairil sebagai seorang penulis. Nah, di sini ada kutipannya. Ibu suka sekali bunyi. Di sini atau dibacakan saja secara lengkap puisinya. Boleh ibu, sama boleh sekali. Biar teman-teman yang lain juga bisa mendengarkan. Nah, ya. Catatan tahun 1940. Ada tanganku, sekali akan jemu terkulai. Mainan cahaya di air hilang bentuk dalam hidup. Dan suara yang aku cintai kan berhenti membelai. Kupahat batu nisan sendiri dan kupagi. Kita anjing di bumi, hanya melihat sebagian dari sandiwara sekarang. Tidak tahu Romeo dan Juliet berpeluk di kubur atau di ranjang. Lahir seorang besar dan tenggelam ratus ribu. Keduanya harus dicatat. Keduanya dapat manfaat. Dan kita nanti tiada sawan lagi di bumi. Jika bedil sudah disimpan, cuma kenangan yang berdebu. Kita memburu arti atau diserahkan pada anak lahir sempat. Karena itu jangan mengerti. Tatap dan penamu asah. Tulis karena kertas gersang tenggorokan kering sedikit mau basah. Bagus sekali ya teman-teman. Teman-teman di rumah harus tepuk tangan yang meriah untuk Ibu Ira Rahayu atas bacaan puisinya. Bagus sekali. Teman-teman biasanya jauh lebih ekspresif. Ya ini ibu hanya baca biasa aja. Tapi bagus sekali Ibu kalau biasa aja, apalagi yang lebih dikit ya Ibu. Tapi biasanya gesturnya harus gimana ya? Iya, ada aturan tertentu ya Ibu dalam bacaan puisi. Baik Ibu, setiap karya kan mempunyai kontroversi ya Ibu. Nah,
karya. Dulu Ibu mau menjelaskan dulu ya apa sih puisi istimewa gitu ya? Oh iya boleh Ibu boleh Ya, sekali. mungkin ini ya. Nah, puisi ini seorang penyair Haidil dia menyadari bahwa dia itu seorang penulis, bahwa seorang penulis itu harus mencatat semua peristiwa dalam pengamatannya ya, kehidupannya, baik itu peristiwa dari hasil bacaan atau misalnya pengamatan secara langsung dalam kehidupan seharian. Bahwa setiap ada hal yang menarik itu harus tuliskan, lupa dicatat, karena suatu hari nanti itu akan menjadi catatan sejarah ya, bisa menjadi puisi, bisa menjadi rekaman sejarah dari sebuah peristiwa. Kemudian di sini juga Hairil menyebutkan lahir seorang besar dan tenggelam beratus ribu. Seorang besar itu lahir, yang lahir itu hanya 1-2 orang ya. Seorang lahir seorang besar dan tenggelam beratus ribu. Kalau dari kata-kata ini bahwa orang besar, lahir orang besar itu tidak banyak gitu ya. Hanya orang-orang yang istimewa saja yang muncul ke permukaan dari sekian ribu banyaknya manusia. Nah, jadi kalau ingin menjadi orang besar, itu tadi banyak mengerti, banyak peka terhadap realitas, kemudian mau belajar lebih, sehingga itu tadi orang besar itu tidak banyak ya, hanya lahir beberapa orang besar dan tenggelamnya beratus ribu manusia. Dalam artian dari sekian banyaknya manusia itu akhirnya tokoh yang dikenal oleh publik, orang-orang besar yang mencatat namanya di dalam sejarah itu orang-orang yang istimewa, punya kelebihan, kemudian bermanfaat untuk orang banyak. Jadi Haidil sebenarnya sebelum meninggal tuh sudah punya gambaran bahwa dirinya itu akan jadi orang besar, sudah punya cita-cita. Nah ini menjadi catatan khususnya untuk Ibu sendiri ya. Ibu dulu baca kumpulan puisinya Haidil itu sejak waktu SMA ya, bukunya berjudul Aku Ini Hilang, kumpulan puisinya. Jadi puisi ini menginspirasi sekali. Kalau ingin menjadi seorang yang dikenal, kemudian bermanfaat untuk orang banyak, itu harus peka di sini, harus membaca realitas, harus puisi ini keistimewaan dan puisinya di samping puisi-puisi yang lainnya yang lebih populer seperti Aku, Doa, Sebuah Hubungan Kecil, Penerimaan. Sepertinya tadi kalau Ella tidak salah dengar ya Ibu, tadi Ibu menyebutkan ada bahasa tertentu yang menurut Ibu sangat bagus atau istimewa untuk Ibu sendiri. Itu bagian mana Ibu kalau boleh tahu? Yang ini ya tadi. Lahir seorang besar dan tenggelam beratus ribu. Keduanya harus dicatat, keduanya dapat tempat. Dan kita nanti tidak sabar lagi. Kita memburu arti atau diserahkan pada lahir sempat. Karena itu jangan mengetik, tatap dan penamu aksa. Karena kertas gersang tenggorokan kering sedikit membasah. Kalau yang dimaksud tenggorokan kering sedikit membasah, karena tulisan itu lebih kekal dari ucapan ya kalau zaman dulu. Sebelum sekarang zaman video, podcast dan lainnya bisa didokumentasikan ya. Zaman dulu kan
kata-kata tidak bisa direkam, jadi udah lupa, udah manual. Nah, ini maksud dari kita ini. Ya, mungkin ada jejak sendiri gitu melalui tulisan sosial. Nah, ini juga ya, tulisan kan banyak seperti para penyair yang sudah hidup ratusan tahun yang lalu seperti Khalil Gibran, kemudian Muhammad Iqbal ya, penyair dari luar, kemudian Jalaluddin Rumi. Itu meskipun mereka sudah wafat ratusan tahun yang lalu kan memang tulisannya masih diapresiasi sampai saat ini ya. Kalau kita main sosial media itu puisi-puisinya Khalil Gibran itu kan diterjemahkan ke berbagai bahasa. Puisi Hairil Anwar juga sama, diterjemahkan ke berbagai bahasa. Dia gitu ya, kalau semua orang tahu bahwa tulisannya layak untuk disebarluaskan gitu, karena bagus gitu ya. Iya. Kalau di prosanya, kalau penyair Indonesia itu yang juga diapresiasi di banyak negara itu seperti karya-karyanya Pramudia Anantatur, kemudian Andrea Pinata ya, kemudian siapa lagi, seperti Dewi Lestari dan Apa namanya Bu? Setiap karya itu mempunyai kontroversi ya Bu, sepertinya. Ada yang punya, ada yang tidak ya. Berkaitan dengan Hairil Anwar sendiri ya. Karya ada nggak ya karya Hairil Anwar yang mendapat kontroversi pada saat zamannya bahkan hingga sekarang? ya, ada beberapa ya. Yang pertama itu puisi aku saat pertama kali dipublikasikan itu membuat gaduh. Kenapa gaduh? Ya karena ada aku ini binatang jalan. Sementara pada masa itu masih tidak lazim ya menggunakan kata-kata yang sarkas, yang keras seperti itu, mengibaratkan dirinya sendiri binatang. Aku ini binatang jalan dari kumpulan yang terbuang. Nah, ini saat terbit gaduh semua para penyair senior itu. Ini anak siapa ini yang berani-beraninya membuat puisi seperti ini? Ini puisi sampah. Pada masanya seperti itu. Dulu judulnya belum aku ya, judulnya itu Semangat. Judulnya Semangat. Kemudian diedit oleh penerbit ya yang lembaga yang menerbitkan puisi tersebut menjadi aku. Sempat gaduh, dikritik oleh banyak penyair senior karena dianggap terlalu vulgar kata-kata aku ini binatang. Kalau bertemu dengan para penyair Hairil Anwar itu sih binatang jalan. Jadi sebuah sebutan juga ya. Itu puisi aku membuat gaduh sehingga nama Hairil dicari-cari, yang mana sih Hairil itu yang mana gitu. Mana orang yang membuat puisi ini gitu, yang mau menyebut dirinya sendiri sebagai binatang jalan. Di puisi aku. Kemudian ada satu lagi. Kalau yang lainnya itu puisi Sadugan ya. Ini sempat gaduh karena puisi itu sebetulnya puisi penyair lain yang diterjemahkan oleh Hairil, tapi diakui oleh Hairil sebagai puisinya sendiri sehingga menjadi gaduh. Para kritikus menilai wah ini plagiat dan lain-lain. Ada yang seperti puisi Karawang Kasih, kemudian Datang Darah, Hilang Darah. Tapi kita tidak bisa melihatnya dalam satu sisi ya, harus bisa melihat dari berbagai sudut pandang. Nah, menurut HB Yansin di buku Hairil Anwar Pelopor Angkatan 45 disebutkan ada faktor ya yang membuat Hairil akan berbuat seperti itu. Salah satunya karena beliau sedang dalam kondisi sakit dan membutuhkan biaya untuk berobat. Sementara mungkin puisi yang mudah dipublikasikan, puisi-puisi yang dianggap ini bagus kan. Seperti itu. Banyak sekali
puisi lainnya gitu, di letaknya gimana gitu? Sebenarnya tadi di awal sudah disinggung ya kekhasan dari anak. Tiap penyair itu punya keunikan masing-masing, punya karakter masing-masing dan punya pengikut atau intens masing-masing gitu ya. Jadi sebetulnya mah ini subjektif. Ibu misalkan yang baik dulu ya, misalnya Uji Ukul dengan kekhasan bahasanya yang ini ya, tanpa tedeng kali-kali menggunakan bahasa yang mengandung kritik, yang menggunakan majas ironi atau sarkasme. Itu gayanya Uji Ukul. Rendra beda lagi. Rendra saat menulis puisi cinta dia sangat romantik, bahasanya romantik ya, indah, berhubungan. Tapi saat membuat puisi kritik sosial ya, Rendra juga bisa keras. Misalnya di puisi Sajak Sebatang Pisau, kemudian Sajak anak SMA. Jadi ya penyair itu punya ciri khas masing-masing. Yang untuk saat ini yang sedang booming kan Djoko Pinurbo. Djoko Pinurbo kekhasannya itu mempermainkan kata ya, menyajikan diksi-diksi yang katanya itu hanya berbeda satu huruf tapi maknanya mirip. Itu kan perlu kreativitas tersendiri untuk mereka menyambung-nyambungkan kata sehingga menjadi barisan kata yang bermakna dan tetap estetik. Sutarji punya keunikan sendiri. Kalau Sutarji itu karena nyelenehnya ya, seperti di Sajak judulnya luka mandinya ya haha gitu. Terus Spisaupi, kata-kata diulang-ulang, Spisaupi, Spisaupas, Spisaupi, Spisaupas. Di tragedi Wikas dan Sika juga Wika, Sika. Jadi yang penyair itu semuanya punya keunikan masing-masing, tidak hanya itu, punya idealisme masing-masing yang layak untuk semuanya diapresiasi sebetulnya ya. Nah untuk Chairil Anwar juga ya, Chairil Anwar kenapa menarik? Tadi di awal sudah Ibu sampaikan, karena Chairil itu punya kepribadian yang menarik, unik. Kemudian puisi-puisi yang dilahirkannya juga puisi-puisinya berbeda gitu ya, dari segi bahasanya itu membawa gaya perpuisian yang baru dibandingkan dengan masanya ya, yang masih dipengaruhi oleh unsur puisi emas. Sementara Chairil karena dia pembaca yang hebat, pembaca yang rakus gitu, dia itu hanya lulusan Mulo itu tidak selesai, Mulo itu sekitar SMP, tapi dia pembaca yang sangat rakus. Kata istrinya ya, saat ditanya dalam sebuah buku dijelaskan bahwa Chairil itu di mana-mana baca buku, saat makan ini sambil baca buku, di kasur saya mau tidur baca buku. Jadi pembaca buku yang gila. Beliau itu menguasai 3 bahasa asing. Jadi dia membaca juga buku-buku dari luar sehingga banyak referensi puisi yang dia baca dari para penyair luar, sehingga itu berpengaruh kepada gaya kepenulisannya yang berbeda dengan gaya kepenulisan penyair-penyair di Nusantara saat itu ya. Penyair-penyair seperti Sultan Takdir Ali Sabana, kemudian Amir Hamzah. Jadi bisa dikatakan seperti muncul start untuk membawa baca buku dia. Iya, karena minat baca bukunya yang tinggi itu, dia wawasannya ini wawasan referensi bacaan puisinya itu kan banyak terinspirasi juga dari penyair-penyair luar, sehingga berpengaruh ke gaya penulisannya yang membawa kebaruan. Mungkin jawaban ini sudah disinggung tadi, namun saya tanyakan lagi aja ya,
karya Hairil Anwar yang paling indah dari baik-baiknya atau penafsirannya itu apa ya? Mungkin kan tadi sudah dijelaskan ya. Kalau yang tadi ibu jawab itu yang ibu sukai, yang ibu pribadi sukai. Kalau yang kita tuh banyak sekali, Nek. Banyak. Mungkin teman-teman dari KMJ bisa ya, pilihan puisi Hairil masing-masing gitu ya. Karena menurut Ibu Indah belum tentu menurut Elis iya indah karena subjektif kalau puisi. Nah, ya, sama seperti kita menikmati lagu, misalnya lagu project di rumah bagus, jemput impian. Nah untuk Elisa yang angkatan saat ini mungkin nggak tahu gue ke lagu itu atau kurang bisa menikmati karena sudah berbeda zaman. Nah, puisi Hairil Anwar tuh banyak yang bagus-bagus. Seperti yang ibu sebutkan di puisi Aku saja ya, Hairil sangat memperhatikan diksi, keindahan keselarasan kata yang dia pilih. Aku, kalau sampai waktuku, aku mau seorang kan bunyinya terus kalau sampai waktuku aku mau tak seorang kan. Jadi singkat, lugas, tapi maknanya dalam itu dibalik itu dalam. Di kutipan puisi doa, Tuhanku dalam tamanmu aku masih menyebut namamu. Ya susah sungguh mengingat kau penuh sungguh. Kata-kata singkat gitu ya, lugas, tapi indah gitu dibaca untuk nyaring, dibaca untuk dibacakan dibaca estetik, indah untuk dibaca sendiri, direnungkan. Ini maknanya dalam. Dan banyak puisi-puisi yang singkat tapi maknanya dalam ya. Seperti tadi di puisi doa, bagaimana penyerahan diri seorang hamba, seorang Hairil Anwar yang urakan ya, gaya hidupnya senian, muhaiman, tapi di satu titik ia menyadari bahwa pada akhirnya ketenangan itu akan kembali hanya kepada Tuhan. Jalan ketenangan itu pada akhirnya ia temukan itu di jalan Tuhan, pada Allah. Itu di puisi doa. Kemudian ada puisi pendek judulnya Penerimaan. Ada yang tahu tidak di sini? Atau ini ya. Nah di puisi Penerimaan ini inti dari puisi itu kan menyiratkan ya si tokoh Aku yang menerima mantannya kembali gitu, meskipun si mantannya sudah pernah berpaling gitu. Tapi mantannya itu ia harapkan tidak rendah diri, tidak minder gitu. Tatap aku dengan berani gitu. Ada kata seperti itu ya. Jadi ayo jangan tunduk, tatap aku dengan berani. Ayo meskipun kamu sudah berbuat salah, ayo sini kembali, aku masih mau menerima'mu kembali. Tapi dengan cermin aku enggan berbagi, ada syarat di sana. Kalau sudah kembali, tapi dia tidak mau dibuangkan lagi, dengan cermin saja dia enggan berbagi. Seperti cerita remaja masa kini ya, zaman kawan tadi. Jadi puisi itu apa ya? Padat, tapi mengandung kata-kata yang lugas, ekspresif, betul-betul menggambarkan suasana hati yang jujur gitu, tetap memperhatikan keindahan rima, sehingga aku bacanya banyak puisinya. Jadi ibu tidak bisa memilih mana bu yang paling indah, itu subjektif. Menurut ibu itu bagus, tentu yang lain tapi banyak puisi Hairil yang menarik diberikan. Kemudian apa yang membawa Hairil Anwar selalu membawa tema mulai dari pemberontakan, kematian, individualisme, eksistensialisme, hingga tak jarang mengikuti interpretasi apa yang latar belakangnya itu. Jawabannya
berantem aja. Banyak sekali faktor ya. Di antaranya latar belakang kehidupan Hairil sendiri ya. Hairil itu kan tunggal, kemudian ya orang tuanya itu seperti bapaknya seorang bupati yang mapan kehidupannya. Hairil biasa kecilnya itu dimanjakan, fasilitas juga lengkap, semuanya ada. Kemudian bapaknya juga seorang pembaca buku juga, ya juga menyediakan banyak buku untuk Hairil membaca. Tapi kemudian situasi berubah saat bapak ini menikah lagi, sehingga ibunya lebih memilih untuk berpisah, kehidupan ini berubah 180 derajat ya. Hairil ikut dengan ibunya atau ke Batavia yang sekarang di Jakarta, dan itu memulai kehidupan yang lumayan sulit ya. Apalagi di latar belakangi saat itu sedang masa pendudukan Jepang, sedang masa sulit. Meskipun saat itu Hairil dan ibunya tinggal menumpang di rumahnya Sultan Syahrir. Sultan Syahrir itu pamannya Hairil. Beliau juga kan dikenal sebagai seorang politikus ya, politikus ternama di Indonesia, sejarawan besar. Ya memang tidak susah-susah amat hidupnya, tapi semenjak zaman pendudukan Jepang itu semua merasakan penderitaan ya. Masa pendudukan Jepang semua sulit, bahan-bahan kebutuhan pokok mahal, sandang saja kan susah ya. Jadi Hairil itu ada di masa pendudukan Jepang dan setelah kemerdekaan mengalami masa pendudukan Jepang dan masa kemerdekaan transisi gitu ya, dari masa mempertahankan kemerdekaan, sehingga itu gejolak gejolak kehidupannya yang tentu berbeda ya, tidak seperti kita saat ini yang aman tentram. Saat itu ya penuh gejolak, sehingga lahirlah puisi-puisi seperti di Ponorogo, Persetujuan dengan Bung Karno, yang memang mengobarkan semangat untuk ayo bertahan hidup di tengah kesulitan yang ada, ayo berjuang untuk terus maju untuk melawan ketidakberdayaan. Itu puisi aku juga sebetulnya berisi perjuangan, semangat perjuangan ya untuk melawan dari ketidakberdayaan. Ada kutipan, aku ingin biar peluru menembus kulitku, aku tetap meradang, mengejar luka dan bisa kubawa berlari hingga hilang dari perih. Dan aku akan lebih tidak peduli, aku mau hidup 1000 tahun lagi. Jadi meskipun penderitaan, banyak menghampiri gitu, harus tangguh, harus punya daya juang yang hebat. Itu dia, karena memang kehidupannya tidak mudah yang dialami oleh Hairil. Seperti itu, banyak faktornya. Lahir di masa pendudukan Jepang, hidup bukan akhirnya hidup di masa pendudukan Jepang yang serba sulit, serba kan kebebasannya juga terambil ya. Hairil itu tidak bebas untuk mempublikasikan puisi-puisinya, karena kan pada masa pendudukan Jepang ada badan sensor ya, tidak boleh menerbitkan puisi-puisi yang mengumpulkan nasionalisme, semangat merdeka, itu tidak boleh. Sehingga untuk berkreasi juga dibatasi saat itu. Nah, Hairil juga mengalami masa kemerdekaan, transisi untuk kemerdekaan kan banyak gejolak fisik ya. Di tahun 1945 lahir puisi Persetujuan dengan Bung Karno. Kemudian dipengaruhi oleh Karawang Kasih itu salah satunya ya. Kemudian bagaimana sosok Hairil Anwar sendiri menciptakan rasa baru dalam dunia sastra itu, dari keindahan bahasanya itu seperti apa menurut Ibu sendiri? Ya, dengan bahasanya Hairil itu menggunakan masih sih, kalau metafor itu Hairil masih juga menggunakan majaz
majas-majas ya, majas-majas metafor, kemudian bahasanya itu kata-katanya tidak bertele-tele, tidak mendayu-dayu, lugas, ciri khasnya itu lugas, ekspresionisme, jadi meluapkan, meluapkan apa ya, betul-betul ungkapan perasaan diri yang terdalam, itu ekspresionisme. Kemudian juga Hairil memperhatikan juga keselarasan ini yang masih bertahan keselarasan yang membedakan gaya penulisan sebelumnya itu mendayu-dayunya yang hilang. Dari Anwar itu sudah tidak muncul lagi pola puisi yang mendayu-dayu, lugas, keras, gitu, ekspresif. Itu yang tergambar dari puisi-puisinya. Jadi kalau misalnya mengungkapkan cinta itu Hairil di puisi Mirang Muda sebegitu gamblangnya, jadi tanpa bahasa berbunga-bunga. Kemudian di Poro-Poro itu kan mengobarkan sekali semangat dari pahlawan Poro-Poro ya. Misalnya Hairil melukiskan gamblang bagaimana gagahnya di Poro-Poro dengan pedang di kiri, keris di kanan, kan berselempang semangat. Jadi betul-betul menggambarkan dengan jelas ya, imaji itu juga. Kemudian pengaruh Hairil sendiri sebagai pelopor puisi modern untuk penyair-penyair muda sekarang. Nah iya, tentu banyak ya pengaruh Hairil, karena para penulis pemula itu biasanya pertama kali mengenal puisi itu awal ya puisi Hairil dulu ya, kalau dari penulis Indonesianya, penulis mudanya ya, maksudnya gini, sebelum mengapresiasi puisi-puisi yang lain itu yang paling pertama biasanya dilihat atau diapresiasi itu puisi Hairil, baru kemudian mengikuti perkembangan puisi penyair-penyair yang lain. Tapi ya tadi di awal seperti disampaikan, yang penyair punya keunikan masing-masing ya. Nah, semangat juang, semangat belajar dari Hairil Anwar, dan kreativitas yang unik membawa gaya perpuisian yang baru ini mungkin bisa menjadi inspirasi untuk anak-anak muda ya untuk berkreasi, tidak perlu ragu-ragu, sungkan-sungkan. Penyair itu punya lisensi yang puitika, kebebasan untuk mengekspresikan kata-kata, mengotak-atik kata-kata untuk mencapai efek estetik. Jadi menginspirasi untuk berkreasi, boleh berkreasi semaksimal mungkin, beda dari zaman itu, boleh ya. Lalu puisi-puisi yang sudah ada ya. Ya salah satunya Hairil bisa menjadikan contoh gitu ya, figur yang bisa dijadikan sebagai contoh dan ini yang membawa kemajuan. Baik, mungkin ada satu pertanyaan lagi ya Bu, yang terakhir yaitu apakah di zaman sekarang nama Hairil Anwar masih memiliki pengaruh besar bagi dunia sastra Sampai saat ini ya? Ya memang tantangan bagi para pelaku sastra ya, bagi guru untuk terus mengenalkan karya, bukan hanya mengenalkan nama dan bukan hanya menganalisis puisi ini bedah unsur intrinsiknya, unsur ekstrinsiknya udah selesai. Itu betapa membosankannya kalau kita mempelajari sastra hanya seperti itu. Berbicara puisi ya bicarakan puisinya. Tanya bagaimana anggapan pembaca atau siswa terhadap puisi tersebut, kemudian tanya pemahaman mereka terhadap puisi tersebut agar mereka timbul rasa ingin mengetahui lebih jauh siapa Hairil Anwar, karya-karyanya apa saja. Selain puisi aku, apalagi sih puisi Hairil Anwar,
mencari sendiri pada akhirnya. Jadi mungkin mereka browsing saat ini kan mudah ya, kalau buka di gadgetnya masing-masing sudah keluar nanti karya-karya yang lain. Nah, itu awal-awalnya mungkin ya para penggiat sastranya yang harus lebih ekstra lagi mengenalkan puisi pada generasi muda agar bisa dinikmati. Di era digital ini tetap bisa kok dinikmati, apalagi mungkin dengan media yang berbeda saja ya, meluapkan ekspresinya seperti itu, mengikuti perkembangan. Baik teman-teman, tidak terasa ya teman-teman, kita sudah ngobrol dengan Ibu Ira Rahayu mungkin sekitar 1 jam ya, atau beberapa menit. Tidak terasa beliau sangat menginspirasi sekali melalui karya-karyanya, kemudian menginspirasi melalui apa yang telah dibicarakan mengenai Chairil Anwar itu sendiri, bagaimana gitu ya teman-teman. Baik, itulah obrolan kita dengan Ibu Ira Rahayu mengenai puisi karya Chairil Anwar. Baik, ada pesan gitu Bu buat teman-teman di rumah atau pesannya apa ya? Terus berpuisi mungkin ya. Berpuisi dalam arti luas, karya sastra itu bermanfaat bagi kehidupannya, yaitu berpuisi, membaca puisi, mengapresiasi prosa. Karya sastra itu banyak memberi pengaruh pada perkembangan karakter seseorang. Jadi kalau kita ingin menjadi pribadi yang kuat, tangguh, kemudian kuat, tangguh lagi, beradab, ya. Banyaklah membaca puisi, membaca prosa itu mendewasakan kita. Banyak sekali seorang penyair itu kan membuat karya berdasarkan hasil pertemuan atau dari hasil kristalisasi kehidupan yang tidak sederhana. Nah, kalau itu betul-betul bisa diapresiasi, itu akan menjadi sesuatu yang baik. Terima kasih Ibu atas pesan-pesannya untuk teman-teman di rumah. Baik, saya rasa cukup sekian bincang kita dengan Ibu Ira Rahayu pada podcast HMJ hari ini. Apabila ada kesalahan kata, kami mohon maaf. Saya Elisa Salsabila, mewakili segenap panitia. Warahmatullahi wabarakatuh. Maaf juga bila ada hal-hal yang keliru mungkin dari saya. Mohon koreksi ya.